Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Mazmur 130. Tapi kita tidak akan baca semua, dan ini nanti akan menjadi semacam perenungan berkelanjutan dari ayat per ayat ya. Mazmur 130 ada 8 ayat. Dan hari ini kita akan mendasarkan makanan rohani kita dari ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Nah, di sini pemazmur sedang berseru kepada Tuhan, dan keadaan ketika pemazmur berseru kepada Tuhan dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Keadaan pemazmur pada waktu itu sedang ada di jurang yang dalam. Tentunya ini tidak secara literal tentang keadaan pemazmur, tapi ini menjadi satu gambaran bahwa keadaan hidupnya pemazmur itu sedang ada di titik yang paling rendah dalam hidupnya. Dia katakan dari jurang yang dalam. Tapi ada satu hal yang luar biasa, bahwa dalam titik terendah dalam hidupnya, Daud menggambarkan dari jurang yang dalam. Nah, pemazmur berseru kepada Tuhan. Nah, karena itu makanan rohani pada hari ini diberikan tema berseru kepada Tuhan. Akan ada beberapa alasan mengapa pemazmur pada waktu itu berseru kepada Tuhan. Yang pertama, karena pemazmur menyadari keadaannya. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Pemazmur sadar betul kondisi hidupnya. Pemazmur sadar betul keadaan hidupnya. Pemazmur sadar betul dengan apa yang sedang dialami, dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian pemazmur juga menyadari betul bahwa hanya Tuhan saja yang akan sanggup mengangkat dia dari keadaan di dalam jurang yang dalam itu. Sehingga pemazmur berseru kepada Tuhan. Dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur dalam keadaannya yang secara manusia tidak mungkin dia bisa bangkit. Secara manusia tidak mungkin dia bisa mendapatkan pertolongan. Secara manusia tidak mungkin dia mendapatkan jalan keluar. Secara manusia dia tidak tahu arah jalan yang akan dilalui. Ke kiri dia nggak tahu, ke kanan dia nggak tahu, semuanya gelap. Namanya ada dalam jurang yang dalam. Hanya kegelapan saja yang melingkupi kehidupannya. Tidak bisa melihat cahaya, tidak bisa melihat pengharapan. Itu keadaan pemazmur. Tapi yang menarik dalam situasi seperti itu, pemazmur tidak meratapi nasibnya, tetapi pemazmur berseru kepada Tuhan. Nah, mengapa pemazmur berseru kepada Tuhan? Pertama, karena pemazmur sadar betul dengan keadaannya. Nah, menyadari keadaan diri ini sangat penting. Karena itu akan menjadi langkah awal untuk kita berjalan dalam pengharapan. Kadangkala kita tidak bisa menyadari keadaan kita. Kita tidak bisa mengerti posisi kita. Kita tidak bisa mengerti situasi kita. Dan pemazmur berseru pada Tuhan karena dia menyadari betul keadaannya. Aku sedang ada dalam jurang yang dalam. Dan yang kedua,
pemazmur percaya betul bahwa hanya Tuhan yang bisa mengangkat dia dari jurang yang dalam. Hanya Tuhan yang bisa memberikan cahaya dalam kegelapan yang sedang dialaminya. Hanya Tuhan yang bisa membuka jalan ketika jalan di hadapannya gelap tertutup. Hanya Tuhan yang mampu mengulurkan tangannya ketika dia mengangkat tangannya tidak ada orang yang menolong karena dia ada dalam jurang yang dalam. Karena itu mari bagaimanapun keadaan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu keadaan kita. Mungkin tidak ada orang yang peduli dengan keadaan kita. Mungkin tidak ada orang yang bisa merasakan semua rasa dalam jiwa kita. Tetapi mari kita ketika menyadari keadaan kita, mari kita percaya bahwa seperti pemazmur, hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Hanya Tuhan yang dapat mengangkat dari kedalaman jurang di mana dia berada. Itulah sebabnya dia dengan sepenuh hati memohon, berseru kepada Tuhan. Ketika sudah tidak ada lagi tempat untuk kita berharap, berseru, dan bergantung, jangan lupa masih ada Tuhan yang selalu dapat kita andalkan untuk kita berharap dan kita berseru kepadanya. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepada Tuhan. Dari semua keadaan kita, mari berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang bisa mengangkat kita dari jurang kehidupan, dari kondisi kehidupan, dari gelapnya kehidupan, dari buntunya kehidupan yang sedang kita alami. Hanya Tuhan saja. Karena itu, mari berseru kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya, mengangkat kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia. Amin.